Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdu Naharuddin akan melanjutkan penjelasan mengenai hadis Arba'in Nawawi yang ke-21. Baik, hadis di sini menjelaskan tentang istiqomah lah. Di mana hadisnya berbunyi an Abi Amrin wa qila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Amroh ada yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkara dalam Islam yang tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Beliau Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ke-21 ini isinya itu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Penjelasan maksudnya itu setelah beriman, seorang muslim itu diharuskan untuk konsisten atau terus-menerus, ataupun yang biasanya kita ketahui dengan istiqomah, menjalankan dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sebagaimana yang kita tahu di setiap maqalah itu al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Selanjutnya hadis ke-21 tentang apakah aku akan masuk surga. Hadisnya an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitu shalawatal maktubat sasumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am qala wallahi la azidu ala dzalik syai'an rawahu Muslim wa ma'na haramtul haram ijtanabtahu wa ana halalul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram, serta aku tidak menambah dengan sesuatu selain pun, apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya, demi Allah aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang jalan menuju surga, yang dimana berisi menjalankan sesuatu hal yang wajib, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sebagaimana yang telah disebutkan dari hadis sebelumnya bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas dan sesuatu haram itu juga sudah jelas. Nah, keselamatan tidak harus dengan amalan yang banyak, tetapi cukup sekedar kita melakukan sebuah apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Seperti itu. Selanjutnya kesucian itu hadis ke-23 tentang kesucian itu separuh dari iman. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'u ma baina samawati wal ardi as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu wa yu'an nafsaka mu'tiquha aw mubiqha. Yang artinya dari Abu Malik Al-Harith Al-Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Salat adalah sebuah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar itu adalah cahaya yang disertai rasa panas. Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dan setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ke-23 ini menjelaskan tentang kesucian dan ibadah. Nah, intinya yaitu bersuci adalah sebagian dari iman. Keutamaannya yaitu
Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan taharah, zikir, sholat, dan sedekah, sabar, dan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran tadi bahwasanya Al-Quran itu hujjatul laka wa alaika. Hujjatul laka itu, yang dimaksud dengan hujjatul laka itu adalah sesuatu yang bisa membuatmu baik, dan alaika itu adalah azab bagimu, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya hadis ke-24 yaitu janganlah kalian saling menzalimi. Hadisnya an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fa sa'aluni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyab idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Nah, di sini menjelaskan tentang Allah mengharamkan kezuliman atas dirinya dan atas hambanya. Jadi Islam itu melarang segala bentuk ketidakadilan dan mendorong manusia untuk selalu berbuat adil. Selanjutnya hadis ke-25 tentang setiap persendian ada sedekahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tu'itul adza ani tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya dalam setiap harinya yang matahari terbit padanya. Berbuat adil antara dua orang adalah sebuah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sebuah sedekah. Sebuah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah, dan engkau pun menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-25 ini menjelaskan tentang berbagai bentuk sedekah, dan kita dianjurkan bahwa setiap sendi atau setiap tubuh kita itu setiap harinya dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan hubungan suami istri pun yang halal bernilai sedekah. Semua aktivitas yang kita niatkan kepada Allah dapat menjadi sebuah ibadah. Nah, untuk gampang ya, biasanya sedekah persendian itu bisa kita lakukan bukan hanya seperti tolong menolong. Kita bisa dilakukannya dengan semisal kita istiqomahkan untuk melakukan salat duha, bisa dilakukan seperti itu. Sekian untuk hadis yang ke-21 sampai 25, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.